Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan kali ini, kami akan membahas mengenai Strategic Dimension and Board Characteristic. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sela Marlina Bahari dengan NPM 1910104015, Rinis Dianingsi dengan NPM 1910104024, Titik Yiping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049, dan saya sendiri Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Baik, saya Sheila Marlina Bahari ingin menjelaskan materi yang pertama di dalam materi yang akan dibahas mengenai dimensi strategis, di mana materi yang pertama ini berkaitan dengan komposisi tim dewan yang bertarget dan juga beragam. Selanjutnya, menurut George pada tahun 2002, ia menjelaskan bahwa tata kelola suatu perusahaan dimulai dan juga diakhiri dengan dewan direksi. Dewan direksi sendiri merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham suatu perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan tersebut dan juga memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Dewan direksi ini memiliki fungsi yaitu untuk mengurus perusahaan. Kemudian juga dewan direksi ini dipilih oleh pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang mewakili kepentingan para pemegang saham perusahaan tersebut. Peran direksi ini memiliki peran yang sangat penting dan cukup untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi good corporate governance. Kemudian, di dalam suatu perusahaan tidak hanya terdiri dari dewan direksi saja, tetapi melainkan komposisi dewan di dalam suatu perusahaan itu bersifat heterogen, di mana komposisi dewan ini di berbagai perusahaan berbeda-beda karena komposisi dewan yang optimal bagi suatu perusahaan itu tergantung dari sifat dan juga strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Komposisi dewan yang bersifat homogen biasanya dapat menjadi keunggulan maupun kerugian yang kompetitif. Hal ini tergantung dari dua pernyataan. Yang pertama, keragaman dewan tidak boleh kompleks dari kenyataannya. Contohnya, jika perusahaan X beroperasi di negara Swiss, maka perusahaan tersebut tidak memerlukan orang Amerika di dalam struktur dewan perusahaan tersebut. Lalu pernyataan yang kedua, di mana keragaman di tingkat dewan hanya dapat menambah nilai jika setiap anggota dewan mengetahui identitasnya sendiri dan juga identitas anggota lainnya. Kemudian pada slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai komposisi tim dewan yang bertarget dan juga beragam. Yang pertama yaitu ada komposisi yang ditargetkan berdasarkan pengetahuan dewan, di mana pada komposisi pertama ini ada bidang kompetisi khusus yang harus terwakili di dalam struktur dewan agar dapat memenuhi arahan strategi dan juga fungsi pengendalian dewan tersebut. Lalu komposisi yang kedua yaitu komposisi yang ditargetkan berdasarkan peran dewan, di mana komposisi kedua ini keberhasilan dewan di suatu perusahaan tidak hanya dari pengetahuan yang dimilikinya, tetapi juga dari berbagai peran yang saling melengkapi antara anggota-anggota dewan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu komposisi yang ketiga mengenai komposisi demografis dewan yang ditargetkan, di mana komposisi ketiga ini menurut Jen, sebuah gerakan kesetaraan peluang dapat menghasilkan kesetaraan demografis antara anggota dewan ataupun manajemen puncak yang diperlakukan sebagai keseragaman. Jadi, di dalam komposisi demografis dewan yang ditargetkan ini, komposisi dewan di suatu perusahaan harus bersifat heterogen. Jadi, komposisi dewan di dalam suatu perusahaan, baik perusahaan global maupun transnasional, harus mencerminkan keragaman dalam hal budaya nasional.
idealnya guna mencerminkan tingkat operasi perusahaan mereka bagi perusahaan-perusahaan lain di dunia. Lalu, komposisi keempat atau komposisi yang terakhir ini merupakan komposisi di mana peran pembinaan ketua. Seorang pemimpin ataupun ketua di suatu perusahaan harus mempertahankan tanggung jawab utamanya di dalam pemilihan dewan yang telah ditargetkan, dan juga kepemimpinan dewan tersebut harus bekerja secara konstruktif dengan CEO dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya Anggun Prihati dengan PM 1910104060 akan menjelaskan materi yang kedua mengenai budaya kepercayaan yang kritis tapi konstruktif. Budaya kritis tapi konstruktif. Budaya dewan memiliki arah dan kontrol budaya yang berorientasi masa depan dan luar, serta budaya dewan tradisional yang bersejarah dan berwawasan ke dalam. Untuk menciptakan budaya kepercayaan yang konstruktif kritis, proses dewan yang teruji dengan baik perlu diterapkan dengan pedoman berdasarkan uji empiris sebagai berikut. Yang pertama, terlibatnya dalam konflik yang konstruktif. Yang kedua, menghindari konflik yang merusak. Yang ketiga, bekerja sama sebagai tim. Yang keempat, mengetahui tingkat keterlibatan strategi yang tepat. Yang kelima, menangani keputusan secara komprehensif. Aturan kerja sama dewan dapat dikembangkan untuk hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya dan membentuk dasar komunikasi dewan setiap hari. Subbab yang ketiga yaitu struktur jaringan dewan, di mana dalam setiap anggota dewan ini harus dipilih untuk memenuhi kriteria yang relevan dengan perusahaan. Dengan pengarah dan pengendali ini dipilih secara sengaja, strategis, beragam, dan akuntabel yang terdiri dari 3, 5, atau 7 tergantung pada ukuran perusahaan tersebut. Jika tim atau anggota dewan terlalu besar, maka akan terjadi resiko. Namun, ketika tim dewan atau anggota dewan terlalu kecil, akan ada bahaya keintiman yang terlalu besar. Ketika terdapat tiga anggota dewan, ini merupakan norma yang direkomendasikan. Nah, terdapat 2 sub dewan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan konteks dan tanda perusahaan. Yang pertama ada Komite Audit dan Manajemen Risiko terintegrasi, dan yang kedua ada Komite Manajemen Dewan Terintegrasi yang bertanggung jawab atas nominasi yang ditargetkan, umpan balik, remunerasi, dan pengembangan dewan, serta manajemen puncak. Kemudian ketua dari sub dewan harus independen dan memiliki pengetahuan serta pengalaman profesional yang kuat dan rekam jejak yang terbukti di bidang yang relevan. Kemudian ada 4 pendekatan yang terdapat dalam ketegangan antar kontrol oleh Dewan Pusat dan tingkat kebebasan yang ditawarkan oleh Dewan Anak Perusahaan. Yang pertama ada Dewan Wayang, yang kedua ada Dewan Kemitraan, yang ketiga ada Dewan Terasing, dan yang keempat ada Dewan Otonom. Dari 4 pendekatan tadi, matriska yang melibatkan arah normatif top down, di mana pandangan ke depan dari dewan dan manajemen puncak perusahaan induk. Yang kedua ada strategi integrasi horizontal dewan dan manajemen anak perusahaan.
Dan yang ketiga ada operasional, peningkatan kinerja dari bawah ke atas dari manajemen dan dewan anak perusahaan. Oke, untuk subbab yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai ukuran keberhasilan dewan berorientasi pemangku kepentingan. Yang dimana di sini saya, Titi Devina Damayanti, akan memaparkan materi pada slide selanjutnya. Ukuran keberhasilan perusahaan strategis atau kewirausahaan yang ditetapkan antara dewan dan manajemen secara tradisional disusun dan dipertimbangkan, yang dimana kontribusi anggota dewan dalam pengembangan strategi tidak boleh diremehkan. Pengalaman mereka yang luas dan perspektif mereka yang kurang rinci memungkinkan mereka untuk memainkan peran strategis yang penting. Hal ini berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, di mana mereka berpendapat bahwa kontribusi direktur terhadap strategi dibatasi oleh kurangnya informasi, waktu, dan pengetahuan spesifik perusahaan, yang dimana mereka mengabaikan kepentingan keahlian umum direktur dalam memungkinkan memberikan kontribusi penting dalam strategi perusahaan. Baik, selanjutnya dalam mengembangkan strategi, menurut Wunder, ketua harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mempengaruhi isu-isu. Yang kedua, mendorong adaptasi strategis. Yang ketiga, merangsang perspektif visioner dan strategi alih-alih rencana perspektif. Keempat, berkontribusi pada tingkat konten dan metodologis. Kelima, mempromosikan proses strategis dengan cara yang ampuh. Keenam, mendorong anggota dewan untuk memberikan kontribusi. Ketujuh, memastikan kedistribusi informasi yang tepat waktu kepada anggota dewan. Kedelapan, memoderasi diskusi strategis yang kontroversial. Dan yang terakhir, mengawasi proses pengembangan dan implementasi, yang mana juga memeriksa validitas dan mencapai landmark strategis dan tujuan akhir. Oke, kita sampai pada penghujung materi, yaitu di bagian terakhir dari subbab keempat ini adalah mengenai pembagian peran W, yang dimana di sini ada 5 fase. Untuk fase yang pertama adalah penciptaan nilai. Pada fase ini, Dewan mendefinisikan nilai berdasarkan orientasi nilai tertentu. Untuk fase yang kedua adalah pengembangan strategi, yang dimana pada fase ini dicari tahu bagaimana visi bisnis yang disetujui Dewan, lalu bagaimana manajemen mengembangkan dasar strategi dan menawarkan berbagai alternatif yang sesuai dengan skenario positif dan negatif. Selain itu, pada fase ini, Dewan secara kritis menganalisis keadaan perusahaan saat ini dan strategi yang diusulkan menggunakan tren ekstensif, pesaing, dan analisis SWOT dalam kerjasama erat dengan manajemen. Untuk fase yang ketiga adalah ratifikasi strategi. Dalam fase ini, Dewan menyetujui strategi yang menjanjikan nilai yang paling bertahan lama untuk kelompok saham dan pemangku kepentingan yang relevan dan yang dapat dicapai dengan persyaratan sumber dayanya. Selain itu, semua keputusan Dewan dicatat secara ringkas sebagai tonggak penting dalam implementasi yang diidentifikasi. Selain itu, ada pula persyaratan data utama yang ditentukan untuk semua kelompok kepentingan yang relevan. Untuk fase yang keempat, mengenai implementasi strategi. Fase ini menunjukkan manajemen mengubah strategi menjadi tindakan secara terfokus dan sesuai konteks, yang dimana hal ini menggunakan pendekatan matrioska. Untuk fase yang terakhir atau fase yang kelima meliputi implementasi strategi pemantauan. Dalam fase ini, pada setiap rapat Dewan memantau indikator-indikator kunci dan kemampuan sehubungan dengan tonggak penting untuk memperkenalkan intervensi yang tepat jika ada perbedaan yang signifikan dari strategi yang telah disetujui. Selain itu, pada fase ini Dewan juga secara ringkas mencatat rincian intervensi yang diusulkan dan memulainya. Baik, cukup sekian dari materi subbab keempat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategic dimension and board karakteristik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.